Di saat masyarakat sedang sibuk mencari pekerjaan pasca COVID-19, di saat masyarakat masih mengalami goncangan hebat pasca COVID-19, dan di saat masyarakat sedang resah karena dampak dari virus tersebut, banyak masyarakat Indonesia yang mengalami penurunan ekonomi karena PHK massal ataupun para pengusaha yang mengalami penurunan pendapatan. Dan pemerintah dengan cepat tanggap melakukan sebuah terobosan yang menciptakan sebuah program bersemi bansos yang di dalamnya dibubuhi beberapa pelatihan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang ada. Dan program tersebut bernama Prakerja. Awalnya, melalui program ini, masyarakat diharapkan mampu meningkatkan skill dan mengasah kemampuan mereka untuk menjadikan pribadi yang siap turun di dalam pekerjaan ataupun usaha. Maka, melalui prakerja yang bersemi bansos dengan penyaluran dana 600.000 selama 4 kali dan ada beberapa pelatihan di dalamnya, diharapkan membantu masyarakat untuk bangkit dan nyatanya program tersebut berhasil. Ratusan, bahkan ribuan orang terbantu dan bahkan pulih dari terpuruknya hidup setelah COVID-19 dan mereka pun mulai menata kembali perekonomian mereka. Namun, apakah seindah itu? Jelas tidak. Pada 2023, dikala masyarakat sudah mulai menunjukkan senyum manis kepada pemerintah, tiba-tiba pemerintah mengeluarkan keputusan baru untuk prakerja, di mana prakerja yang awalnya semi bansos, kini berubah programnya menjadi pelatihan, dengan anggaran 4,2 juta per orang. Namun dengan skema di mana akan terdapat 3,5 juta untuk pelatihan, dengan biaya pergantian transport 600.000 dibayarkan sekali, dengan insentif 100.000 sebanyak 2 kali. Dan kebijakan ini akhirnya menimbulkan pro kontra. Sebelum membahas pokok permasalahan, coba kita telik balik ke 2021-2022, di mana prakerja bersemi bansos ini tak selamanya tersalur dengan baik. Meskipun prakerja sudah menerapkan sistem pinjar wajah di 2022, namun tetap saja masih ada beberapa oknum yang menyalahgunakan prakerja. Prakerja yang awalnya untuk meningkatkan kualitas manusia malah dijadikan ajang bisnis dengan sistem joki dengan 50-50 ataupun 50% ataupun joki bertarif, atau bahkan kadang uang prakerja dihabiskan hanya untuk berfoya-foya ataupun hanya untuk makan sehari-hari. Lalu ketika pemerintah mengambil kebijakan prakerja dengan sistem pelatihan dan terjadi pra kontra, siapakah yang dirugikan dan siapakah yang salah? Dalam hal ini jelas yang dirugikan adalah para masyarakat yang sampai gelombang 48 ini belum lolos prakerja. Mereka yang berniatan menjadikan dana prakerja untuk modal dan mengikuti pelatihan untuk memantapkan jiwanya berdagang ataupun bekerja agar tidak menjadi pengangguran, akhirnya sirna dengan kebijakan yang ada. Di dalam hal ini, tak ada yang bisa disalahkan. Pemerintah berpikir bahwa ini prakerja, bukan prabansos ataupun pra-usaha, di mana prakerja itu sudah jelas ketika kita dididik dan dilatih agar siap kerja, bukan berwirausaha. Dan pro kontra ini akhirnya memicu pikiran-pikiran liar di masyarakat. Ada yang menyebutkan bahwa sistem pelatihan ini hanya memperkaya suatu golongan. Bahkan ada yang menyebutkan selamat kepada lembaga pelatihan. Dan bahkan sampai ada yang komen hapuskan saja prakerja, biar si miskin dan si kaya tidak dapat semuanya. Prakerja yang awalnya solusi bagi masyarakat, kini malah menjadi bumerang dan huru-hara.